Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis peralatan kantor. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dina Rizka Salsabilia dan rekan saya. Nama saya Tania Tingkar Mangkai. Selanjutnya kami akan membahas mengenai hasil presentasi kami. Yang pertama, komputer. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Fungsi dari komputer ialah pengolahan data, penyimpanan data, keluaran, dan sebagainya. Lalu cara pengoperasiannya yang pertama yaitu menyalakan komputer serta memastikan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, dan kabel power dalam keadaan terhubung power supply dan memastikan PC sudah terinstall sistem operasi. Selanjutnya mengoperasikan komputer setelah komputer dinyalakan. Maka proses selanjutnya adalah mengoperasikan komputer. Agar Anda bisa lebih cepat menguasai komputer, maka gunakan komputer sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, mematikan komputer. Untuk mematikan komputer, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Selanjutnya, klik logo Windows di pojok kiri bawah. Lalu pilih shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Selanjutnya itu ada mesin fotokopi. Jadi pengertian mesin fotokopi adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku maupun sumber lain. Fungsi mesin fotokopi yang utama adalah untuk kopi atau menyalin dokumen dan menggandakannya. Namun, mesin fotokopi saat ini juga dilengkapi dengan fungsi untuk fotokopi bola-balik, otomatis, dan berwarna. Dengan fungsi kopi tadi, mesin fotokopi jadi lebih memudahkan penggunaannya untuk menyalin berbagai tipe sekaligus. Jadi cara pengoperasian mesin fotokopi ini, pertama tuh tekan tombol on untuk menyalakan mesin fotokopi. Terus letakkan kertas yang akan kita fotokopi di atas kaca yang jadi area fotokopi. Selanjutnya pencet tombol paper select, kemudian atur beberapa ukuran kertas yang akan digunakan. Dan yang terakhir, tombol angka untuk mengatur beberapa lembar kertas yang akan difotokopi. Next. Yang ketiga ada mesin penghancur kertas. Pengertian mesin penghancur kertas adalah mesin yang dapat memusnahkan atau menghancurkan dokumen atau berkas-berkas secara aman. Fungsi dari mesin penghancur ialah melindungi data penting, menghindari benturan hukum, dan membantu proses daur ulang sampah kertas. Cara pengoperasian dari mesin penghancur kertas ialah siapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Setelah itu kita hilangkan paperclip atau staples yang ada pada kertas. Lalu masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol on agar mesin menyala dan siap memotong. Setelah selesai, tekan tombol off. Ambil potongan kertas yang ada di dalam kotak mesin untuk dibuang. Selanjutnya. Itu ada infocus. Jadi pengertiannya itu adalah satu buah alat optik yang pada umumnya digunakan untuk menghadirkan atau memproyeksikan gambar menjadi lebih besar. Fungsi proyektor yaitu untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infocus atau dinding. Cara pengoperasiannya yang pertama itu hubungkan proyektor dengan listrik menggunakan kabel power, indikator power menyala, orange berarti proyektor itu teraliri listrik. Yang kedua itu tekan tombol power di sekitar 2 detik. Tunggu sampai indikator berwarna hijau dan display tampil penuh selama kurang lebih 20 detik. Dan yang ketiga, sambungkan kabel VGA proyektor ke komputer atau laptop yang akan dipakai. Yang keempat, tampilan komputer atau laptop akan dipancarkan lewat proyektor. Yang kelima, selesai. Next.
Kelima ada telepon. Pengertian telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Fungsi dari telepon yaitu menghubungi relasi atau langganan di luar perusahaan tersebut. Penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya yang berjarak jauh, baik dalam lingkungan sendiri maupun keluar. Cara pengoperasian telepon yang pertama, mengangkat dengan segera bila telepon berdering. Selanjutnya, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Lalu menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Selanjutnya, menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak. Lalu berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Lalu yang terakhir, bertanya dengan bijaksana. Jadi yang keenam itu ada printer. Pengertian printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan yang baik. Jadi fungsi printer itu mencetak dokumen, mencetak foto, fungsi ganda merangkap scanner, mengoptimalkan kemampuan pemahaman individu dalam menganalisa dokumen. Cara pengoperasiannya, yang pertama itu pastikan colokan listrik tersambung dengan baik. Yang kedua itu letakkan kertas pada posisi yang tepat. 3. Setelah stiker tersambung dengan baik, jika menggunakan tinta impuls, pastikan letak tinta sejajar dengan cartridge. Dan yang terakhir, selalu memastikan printer setelah selesai digunakan. Next. Selanjutnya ada keyboard. Pengertian keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi dari keyboard ini adalah untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Dan selanjutnya, perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital, sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Cara pengoperasiannya yang pertama, duduklah dengan postur yang baik untuk mencegah ketegangan pada tangan, punggung, leher, dan sendi lainnya. Yang kedua, ketengahkan papan ketik. Ketika mengetik, tombol spasi harus berada di tengah-tengah tubuh. Selanjutnya, hindari meletakkan telapak tangan atau pergelangan tangan. Tangan harus melayang di atas tombol saat mengetik. Yang terakhir, gunakan sentuhan yang lembut. Kebanyakan papan ketik cukup sensitif dan tidak perlu memerlukan banyak tekanan tombol. Yang ke-8 ini ada mouse. Jadi pengertian mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan, tombol atau klik, dan pembuluman atau scroll. Fungsi mouse memberikan perintah ke komputer dengan cara menggerakkan mouse di permukaan khusus mouse komputer atau mousepad. Menunjukkan kursor di layar monitor, melakukan kegiatan memasukkan perintah yang disebut klik. Cara pengoperasiannya, klik dengan menekan tombol mouse satu kali dengan cepat. Yang kedua itu klik kanan dengan menekan tombol mouse sebelah kanan pada mouse. Penggunaannya dengan klik kiri. Yang terakhir itu double klik atau klik ganda, yaitu menekan tombol mouse 2 kali tanpa menggeser mouse. Yang ke-9 ada screen proyektor. Pengertian screen proyektor adalah layar tempat memantulkan data yang diterima oleh proyektor sehingga bisa dilihat dengan pandangan mata. Fungsi dari screen proyektor adalah untuk alat presentasi, media informasi, media hiburan seperti home theater. Cara pengoperasiannya yang pertama, colok convert VGA ke HDMI laptop. Jika laptop memiliki colokan atau port VGA, tinggal colok saja. Yang kedua, colok ke convert atau langsung ke laptop jika mendukung. Yang ketiga, jika sudah terhubung, tekan tombol Windows plus huruf P. Selanjutnya, pilih output yang Anda inginkan. Lalu yang terakhir, Anda sudah bisa menampilkan apa yang ada di laptop ke proyektor. Yang terakhir ini ada CPU. Pengertian CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Adalah komponen keras satu perangkat hardware yang proses data utama dalam sebuah komputer. Fungsi CPU menjalankan program-program yang ada di komputer, menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Yang terakhir itu bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen. Cara pengoperasiannya, pastikan instalasi kabel terpasang pada sumber listrik dengan benar dan kuat. Kemudian, hidupkan monitor
dengan menekan tombol power. Yang ketiga, hidupkan CPU dengan menekan tombol powernya. Dan yang terakhir, tunggu hingga booting selesai dan komputer siap digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan hasil dari diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melihat dan mendengarkan ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih.